Kapten Timnas U20 Indonesia sudah move on dari kekalahan atas Iran, usung misi bangkit lawan Uzbekistan. Timnas U20 Indonesia membuka perjuangannya di Piala Asia U20 2025 dengan kekalahan telak 0-3 dari Iran di Shenzhen Football Training Center Stadium. Hasil ini membuat Timnas U20 Indonesia menempati dasar klasemen grup C Piala Asia U20 2025. Kekalahan ini jelas membuat langkah Timnas U20 Indonesia semakin berat. Garuda Nusantara harus menang atas Uzbekistan untuk menjaga peluang lolos. Laga kedua besok tersebut bakal digelar pada 16 Februari 2025 di stadion yang sama saat Timnas Indonesia dilibas oleh Timnas Iran. Tentu Timnas Uzbekistan U20 jelas bukan lawan mudah. Pasalnya Uzbekistan adalah tim berstatus juara bertahan di dalam pagelaran ini. Selesai laga melawan Iran, Indra Syafri selaku pelatih kepala langsung melakukan evaluasi. Hal ini agar Timnas U20 Indonesia tampil lebih baik di laga lawan Iran. Kapten Timnas U20 Indonesia, Donitri Pamungkas mengusung misi yang sama dengan sang pelatih. Pemain belakang Persija tersebut sudah move on dari hasil negatif di laga perdana. Donitri Pamungkas usung misi bangkit saat jumpa Uzbekistan. Pemain 19 tahun tersebut yakin bahwa Timnas U20 Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos. Pada pertemuan terakhir di edisi 2023, Timnas U20 Indonesia berhasil menahan imbang Uzbekistan tanpa gol. Kata Erick Thohir setelah Timnas Indonesia U20 dibantai di Piala Asia U20 2025. Ketua PSSI Erick Thohir tetap percaya dengan Timnas Indonesia U20 yang memulai perjuangannya di Piala Asia U20 2025 Cina dengan dibantai Timnas Iran U20. Timnas Indonesia U20 disikat Iran U20 0-3 dalam laga pertama grup C Piala Asia U20 2025 kemarin. 3 gol Iran U20 ke gawang Timnas Indonesia U20 dicetak oleh Hesam Nafari pada menit ke-5, Ismail Golizadah pada menit ke-63, dan Mobin Deghan pada menit ke-70. Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia U20 menjadi juru kunci klasemen sementara grup C Piala Asia U20 2025. Armada Indra Syafri itu masih mengoleksi 0 poin dari 1 pertandingan. Timnas Indonesia U20 memang masih akan melawan Timnas Uzbekistan U20 pada 16 Februari 2025 dan Timnas Yaman U20 pada 3 hari berselang di stadion yang sama. Timnas Indonesia U20 sebenarnya ditargetkan untuk menembus semifinal Piala Asia U20 2025 demi merebut 1 tiket menuju Piala Dunia U20 2025 Chili. Namun, hasil kontra Iran U20 membuat peluang Timnas Indonesia U20 semakin mengecil. Kecuali tim berjulukan Garuda Nusantara itu bisa membuat keajaiban dengan menyapu bersih 2 laga tersisa di fase grup ini. Jairo resmi Riedewald gabung Timnas Indonesia. Penggemar sepak bola di tanah air dibuat heboh dengan kabar bakal bergabungnya Jairo Riedewald ke Timnas Indonesia. Pemain yang malang melintang di Liga Inggris dan Belgia ini siap memperkuat lini tengah Garuda. Akankah kehadirannya menjadi berkah atau malah beban bagi Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026? Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, secara terbuka menyatakan optimisme terhadap bergabungnya Riedewald. Ia melihat Riedewald sebagai sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan di lini tengah Timnas Indonesia senior. Kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas permainan dan memberikan pengalaman berharga bagi pemain muda Indonesia. Riedewald dengan pengalamannya di Eropa diyakini bisa menjadi pemimpin di dalam lapangan pertandingan. Kemampuannya mengatur tempo permainan dan memutus serangan lawan akan sangat krusial, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya sudah ucapkan pada konferensi pers, saya ingin memiliki Jairo Riedewald di dalam tim. Ada beberapa pemain lain dalam pikiran saya, tapi belum bisa saya konfirmasi, ucap Kluivert soal Jairo Riedewald. Secara keseluruhan, bergabungnya Jairo Riedewald ke Timnas Indonesia menyimpan potensi besar. Kita berharap kehadirannya dapat memberikan kontribusi positif dan membawa Timnas Indonesia semakin dekat dengan impian lolos ke Piala Dunia 2026. Debut Patrick Kluivert saat Timnas Indonesia tandang ke markas Australia. Timnas Indonesia akan melanjutkan laga grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret mendatang melawan Australia.
Mampukah skuad Garuda mencuri poin dalam laga away nanti dan strategi apa yang harus diterapkan tim pelatih yang dikepalai Patrick Kluivert? Pada pertemuan pertama di Jakarta, timnas Indonesia yang saat itu ditukangi Sintayong memilih bermain bertahan dan berhasil memaksa Australia bermain imbang dengan skor akhir kacamata. Kini di bawah komando Patrick Kluivert dengan dibantu sederet asisten pelatih dengan nama mentereng. Rakyat Indonesia menanti akankah ex-striker timnas Belanda dan Barcelona tersebut bisa membawa pulang minimal 1 poin pada laga debutnya sebagai juru taktik skuad Garuda. Seperti diketahui, selain dibantu 3 asisten pelatih dari Belanda dan dari dalam negeri, Patrick Kluivert juga mendapat suntikan darah segar pemain naturalisasi seperti Ole Roemeny yang akan mengisi posisi lini serang. Matteo Bakker kembali ke timnas U17 Indonesia yang justru bikin Nova Arianto punya PR sebelum Piala Asia U17 2025. Matteo Bakker kembali ke timnas U17 Indonesia setelah sebelumnya bergabung di TC Timnas U20 Indonesia. Kini pemain Melbourne City itu sudah terlihat bergabung bersama timnas U17 Indonesia di TC Yogyakarta. Kembalinya Matteo Bakker ke timnas U17 Indonesia menambah kekuatan pasukan Nova Arianto. Tapi di sisi lain, Nova Arianto juga terus mengevaluasi satu posisi di bek kiri yang berperan sebagai pelapis Matteo Bakker di pertahanan. Matteo Bakker sejauh ini diposisikan sebagai bek tengah sebelah kiri yang memiliki kaki kiri lebih dominan. Skuad timnas U17 Indonesia terus mengasah kemampuan di pemusatan latihan Yogyakarta sebagai persiapan Piala Asia U17 2025. Ajang ini akan dilangsungkan pada 3-20 April 2025 yang akan datang. Saat ini pasukan Nova Arianto menjalani TC di Yogyakarta sejak 1 Februari yang akan berlangsung hingga 25 Februari mendatang. Tentu diharapkan pemusatan latihan ini dapat membawa skuad asuhan coach Nova Arianto untuk bisa tembus ke Piala Dunia U17 yang akan datang.